Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dawam syukru lillahi ala al-in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ala haqqil ilaiki wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barkah beserta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat taufik hidayah maunah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian, mari sama-sama kita membaca umul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita di dalam memahami ilmu agama sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyati wal qabul wa li syafaatir rasul bi barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babul libasi, bab tentang berpakaian. Kita lanjutkan hadis Bulughul Maram, yaitu sekarang tentang aturan Islam terkait dengan pakaian. Kita baca hadisnya. An Abi Amir Al-Asy'ari, dari Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun, ya. Jelas-jelas atau pasti nanti akan datang dari umatku aqwamun, kaum yastahilunal hira, yang mereka akan menghalalkan perzinahan, wal harira, dan menghalalkan pakaian sutra, ya. Jadi Nabi menyatakan bahwa nanti di akhir zaman itu ada segolongan orang yang akan menghalalkan perzinahan dan juga menghalalkan pria menggunakan pakaian dari bahan sutra. Ya, ini apa? Nabi tentu bukan meramal, tetapi Nabi diberitahu oleh Allah, ya, diberi wahyu oleh Allah bahwa nanti saat akhir zaman itu akan ada orang yang menghalalkan perzinahan. Artinya apa? Menghalalkan sesuatu hubungan suami istri, ya, dengan meskipun dengan dalih nikah, ya. Dan ini yang banyak terjadi, ya. Orang kemudian sesungguhnya perzinahan, tetapi orang menganggap bahwa itu seolah-olah sudah melalui proses pernikahan, padahal tidak benar, tidak sah. Antara lain misalnya orang-orang yang tentu ini oknum, beberapa orang kalau di puncak itu, ya. Nah, itu kan ada orang kawin kontrak, ya. Ada orang-orang dari Timur Tengah kemudian datang, ya, ke Indonesia. Nah, seolah-olah mereka nikah dengan orang Indonesia, ya. Padahal itu sesungguhnya adalah perzinahan terselubung, ya. Itu tidak dibenarkan. Begitu juga sebaliknya, yang orang Indonesia yang ke Timur Tengah, ya. Kalau ini kan kasusnya lakinya yang dari Timur Tengah. Sekarang gantian yang dari Indonesia ke Timur Tengah juga banyak, ya, perlakuan perzinahan yang itu seolah-olah dihalalkan. Yaitu banyak TKW Indonesia itu kemudian diperkosa oleh orang-orang yang ada di sana, ya. Nah, ini sama sekali juga tidak dibenarkan. Mereka menganggap bahwa orang-orang Indonesia yang jadi TKW itu mereka adalah budak, ya, sebagai amat atau budak. Amat itu ya hamba sahaya. Hamba sahaya itu nggak usah dinikahi.
ya. Artinya apa? Berhubungan suami istri itu halal saja, ya, karena amat itu sama dengan barang, boleh diperjualbelikan. Nah, ini tentu sama sekali tidak benar, ya. Nah, ini Nabi memberitahu kita semua bahwa nanti di akhir zaman akan ada kelompok orang yang menghalalkan perzinahan, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Wal hariro, dan menggunakan pakaian sutra. Maksudnya apa? Pakaian sutra itu bagi laki-laki. Karena dalam Islam, ya, yang boleh menggunakan pakaian sutra itu adalah perempuan. Kalau perempuan boleh, kalau laki-laki haram hukumnya menggunakan pakaian sutra. Mau pakaian itu berbentuk apapun, ya, selama itu termasuk kategori pakaian, sesuatu yang dipakai, maka itu haram hukumnya. Mau itu dasi, mau itu peci, mau itu masker misalnya, saking kayanya orang, maskernya dari sutra misalnya gitu, ya. Jadi tidak hanya baju, tidak hanya celana, tidak hanya sarung, pokoknya apa saja yang dipakai kalau laki-laki, ya, itu dari bahan sutra tidak diperbolehkan. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan boleh menggunakan sutra. Kenapa? Karena sutra itu adalah perhiasan. Laki-laki itu tidak boleh kemudian disamakan dengan perempuan. Maka ini dalam Islam itu, ya. Dalam Islam itu harus ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Gak boleh laki-laki itu sama dengan perempuan atau mirip dengan perempuan. Allah itu, Nabi itu juga melaknat, ya, melaknat orang laki-laki yang berpakaian seperti perempuan, atau sebaliknya perempuan berpakaian seperti laki-laki, itu juga dilaknat. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf banyak kita lakukan saat peringatan 17 Agustus. Ya, biasanya kalau karnaval gitu, ya. Nah, kalau karnaval itu laki-laki pakaiannya perempuan, itu nggak boleh itu. Ya, ada lagi lomba Agustusan, lomba apa? Sepak bola, laki-laki pakai daster. Ya, itu nggak boleh. Karena apa? Karena dalam berpakaian itu, ya, Allah sudah menentukan mana pakaian itu yang khas, ya, yang khusus untuk laki-laki, mana pakaian itu yang khusus itu identik dengan perempuan. Jadi tidak boleh kemudian dicampur adukkan. Ya, nah begitu juga dengan pakaian sutra. Pakaian sutra itu, ya, karena sutra itu menjadi perhiasan, bagian dari perhiasan, dan tentu tidak wajar kalau laki-laki itu berhias, ya, tidak wajar kalau laki-laki itu memakai perhiasan. Nah, itu sebabnya maka dilarang, ya, tidak hanya pakaian sutra, nanti juga pakai emas juga laki-laki tidak dibolehkan. Karena apa? Karena itu perhiasan, dan yang identik dengan perhiasan itu adalah perempuan. Maka laki-laki tidak boleh menggunakan sesuatu yang termasuk perhiasan, ya. Nah, bagaimana kalau pakai jam tangan? Boleh nggak? Kan itu perhiasan juga, gitu. Tentu perhiasan, kalau jam tangan itu tidak hanya khusus untuk perempuan, ya. Jadi tidak khusus untuk perempuan, maka nggak apa-apa. Nah, kita bahas. Kalau begitu bagaimana, kan banyak orang sekarang pakai apa? Pakai baju sutra, ya. Pakai baju sutra, sarung apa? Sarung BHS, ya, Tamer. Itu kan pakai sutra. Apalagi yang pakai banyak ustadz-ustadz. Apa nggak tahu ada hadis ini? Gimana tuh? Ya. Bajunya baju sutra padahal laki-laki. Itu haram, nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh. Cuman kita harus tahu yang disebut al-harir, ya, al-harir atau sutra di sini itu sutra yang bagaimana? Ini yang menjadi permasalahan, ya. Jadi sutra yang disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya ini, ya, yaitu sutra itu murni, ya. Sutra murni itu yaitu sutra dari apa itu? Dari ulat, dari kepompong itu loh, dari apa itu? Iya, rumahnya apa namanya? Iya, ulat sutra itu. Itu yang kemudian diolah menjadi benang, ya, benang sutra, kemudian sampai jadi kain. Itu yang tidak boleh dipakai untuk laki-laki. Tapi kalau sekarang, ya,
sarung ya, BHS itu produksi Gresik ya, tempat tinggal saya itu di Gresik ya. Itu orang-orang memproduksi sarung BHS banyak dipakai oleh kiai, nggak apa-apa itu. Karena apa? Bukan sutra beneran. Ya, itu kain sintetis, bukan sutra beneran. Itu hanya apa? Namanya saja sutra. Jadi namanya doang sutra. Padahal sama sekali bukan dari benang ulat kepompong itu, enggak. Ya, justru diambil dipakainya bahan ya, bahan kain sarung BHS itu ya, itu dari jerami padi. Ya, apa itu namanya? Iya, jeraminya itu ya. Jerami padi kemudian diolah ya, kemudian jadi kain sutra itu. Jadi bukan dari kepompong ulat ya. Jadi itu maka tidak apa-apa ya. Karena apa? Karena itu cuma nama doang, nama doang. Persis dengan orang Betawi sukanya minum bir, iya. Cuman bir peletok. Nah, nggak apa-apa ya. Karena apa? Namanya doang bir. Jangan kemudian, wah ini nggak boleh, ini kan bir, nggak boleh, bukan. Itu cuma nama doang, bir. Maksudnya bir peletok itu kan minuman dari jahe, nggak ada yang memabukkan. Apanya yang memabukkan? Ya, yang nggak boleh itu kalau bir yang mengandung unsur alkohol yang bisa memabukkan, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar namanya doang ya, bir peletok, ya nggak apa-apa, halal ya, jadi boleh ya. Jadi sekali lagi bahwa yang diharamkan kain sutra itu adalah sutra yang murni. Sutra saya pernah kunjungan ke Bandung, itu ada tempat ya budidaya ulat sutra itu ya. Jadi makannya itu pohon murbe ya. Daunnya itu dimakan, ulatnya kemudian nanti dia memproduksi seratnya itu ya, kemudian jadi kepompong. Nah itulah yang kemudian nanti dijadikan sebagai bahan dari kain sutra. Nah yang diharamkan itu kain sutra yang seperti itu ya, yang itu mahal sekali harganya, 1 meter bisa 30 juta ya, 1 meternya 30 juta itu ya, 1 meter. Nah kalau kain-kain paling sarung BHS paling mahal berapa sih? Paling 15 juta itu paling mahal ya. Jadi bukan sutra yang itu ya. Kalau sutra yang diharamkan itu sutra yang asli ya, sutra yang asli, bukan tiruan ya. Kalau yang BHS, walaupun namanya sutra 100%, ini nggak ada, itu nggak ada sutranya sama sekali. 100% nggak ada sutranya, maksudnya begitu ya. Jadi nggak ada sutranya sama sekali. Jadi sekali lagi itu bukan. Karena apa? Karena pakaian sutra itu nanti ya, pakaian kalau dari sutra yang asli itu ketika musim panas tidak panas, ketika musim dingin tidak dingin. Jadi bisa mengikuti situasi ya, kondisi ya. Jadi kalau panas dipakai itu jadi adem, saat dingin dipakai jadi panas, anget gitu. Itu yang dulu ya, itu kemudian diharamkan oleh Nabi. Karena apa? Karena ini identik dengan perhiasan. Bahkan nanti ada kita ini nanti di akhirat itu pakaian kita itu adalah dari sutra. Pakaian penduduk surga itu nanti dari sutra, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu sebabnya ketika di dunia kita tidak boleh ya menggunakan pakaian sutra. Karena apa? Ini pakaian surga. Kita di dunia nggak apa-apa, nggak pakai pakaian sutra. Yang penting nanti kita di akhirat, di surga nanti pakaiannya sutra. Daripada di dunia pakaian sutra, nanti di akhirat pakaian api neraka. Nah itu kan nggak ada enak-enaknya. Di samping kita juga nggak mampu belinya. Ya, karena mahal, pakaian sutra itu mahal sekali ya. Ini jadi sama dengan minuman keras itu. Minuman keras itu adalah minuman penduduk surga. Ya, minuman keras itu ya, akan tetapi bukan minuman keras nanti sama dengan minuman kerasnya di dunia ya, bir begitu. Karena minuman keras di surga itu ya min khamrin ladzatin lisyaribin. Minuman keras penduduk surga itu adalah minuman keras tetapi tidak memabukkan.
Jadi tidak menghilangkan akal. Jadi dari perasan anggur, tetapi itu tidak memabukkan, beda dengan di dunia. Maka kita dilarang karena itu adalah minuman keras dari perasan anggur itu adalah minumannya nanti orang di surga. Maka tidak boleh dilakukan di dunia. Ya, ini. Jadi Nabi memprediksi bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi orang-orang menghalalkan perzinahan, juga ada orang-orang yang menghalalkan pemakaian sutra bagi laki-laki. Ya, jadi ini sutra yang dimaksud khus itu ya dalam bahasa Arab itu disebut sebagai al-harirul al-khalis, yaitu sutra yang murni, ya, sutra yang murni. Jadi tidak ada campuran sama sekali, itu disebut dengan khos, ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qol, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang an nashraba, kami meminum, Nabi melarang kita ini meminum, ya, minum fi aniyati dzahabi wal fiddah, menggunakan wadah dari emas dan perak. Wa anna kulafiya, juga tidak boleh makan dari wadah emas perak, ya. Wa an lubsil hariri wad dibaj, dan menggunakan pakaian dari sutra. Kalau harir itu sutra halus, kalau dibaj itu sutra yang kasar. Jadi tidak boleh, ya. Jadi yang pertama tidak boleh makan atau minum menggunakan wadah itu dari emas dan perak. Jadi gelas, sendok, piring, ya, apa saja yang kita pakai untuk makan dan minum, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai wadah, ya, kalau itu terbuat dari emas, ya. Karena apa? Karena emas itu memang berbahaya bagi tubuh manusia. Ya, saya sering sampaikan, ya, penelitian modern, ya, baru-baru ini orang mengetahui rahasia kenapa dalam Islam itu orang dilarang, haram laki-laki itu menggunakan emas, karena dalam emas itu ada kandungan partikel emas itu yang berbahaya bagi tubuh seseorang. Orang kalau memakai emas dalam waktu yang lama, partikel-partikel emas itu nanti akan masuk ke dalam pori-pori kulit kita yang nanti bercampur dengan darah. Kemudian nanti akan menyerang, yaitu saraf, ya, otak seseorang. Maka ada penyakit namanya Alzheimer, penyakit pikun dini. Orang baru usia muda tapi sudah pikun. Antara lain, ya, itu diteliti ternyata bisa jadi adalah karena ada kandungan partikel emas itu yang tercampur dengan darah, kemudian nanti menyerang syaraf, ya, otak, sampai kemudian kena penyakit namanya Alzheimer itu. Nah, perempuan dibolehkan menggunakan emas karena apa? Karena bahayanya partikel emas itu, ya, ketika bercampur dengan darah itu dikeluarkan melalui darah haid. Maka kalau perempuan nggak apa-apa, karena apa? Karena ada pembuangannya. Darah yang tadi tercampur dengan partikel emas itu keluar lewat darah haid. Nah, sementara laki-laki kan nggak ada, ya, siklus haid kan nggak ada bagi laki-laki, maka itu berbahaya. Itu sebabnya maka perempuan biasanya pikun itu adalah orang yang sudah tidak haid, ya. Karena bisa jadi, ya, karena pakai emas tadi itu, emasnya berbahaya, sementara dia sudah tidak keluar darah haidnya. Akibatnya apa? Kemudian terjadi penyakit pikun, ya. Pikun dalam bahasa Indonesianya apa, ya? Apa? Ya sama, pikun juga, ya. Jadi penyakit pikun itu, maka saya sering sampaikan kalau nenek-nenek yang sudah tidak haid lagi, ya, kalau punya emas sumbangkan ke masjid saja, biar tidak pikun, ya. Itu baik. Nah, yang kedua, di samping kita dilarang menggunakan emas dan perak, ya, wadah yang digunakan itu nggak boleh emas, nggak boleh perak, adalah karena dalam emas dan perak itu ada sifat ujub,
Ya, ta'ajub maksudnya apa? Ada membanggakan. Wah, orang kalau apa? Orang kaya, namanya juga orang kaya, minum gelasnya aja dari emas. Nah, itu adalah menunjukkan kesombongan, ya. Jadi minumnya saja pakai emas. Ada juga yang sekarang ada apa katanya obat itu emas itu di apa? Dijadikan obat ya. Jadi dimakan, makan emas. Nah, itu boleh apa enggak? Boleh nggak makan emas itu? Jadi emasnya tidak dipakai perhiasan, dimakan. Nah itu tentu tidak boleh, ya. Ya emas lah, ngapain makan emas? Orang emas itu mahal, ya. Ngapain makan emas? Ya sekaya-kayanya orang, oh nanti juga jadi apa kotoran itu nggak ada gunanya, ngapain apa makan emas? Jadi ya jangan, ya. Jadi sebaiknya dihindari, ya. Itu kecuali kalau memang itu tidak ada obat lain misalnya, ya hanya itu satu-satunya, itu kan nggak ada rasa-rasanya obat sekarang kok terdiri dari emas itu karena mahal harganya, ya itu kecuali di Jawa emas itu murah, emas. Nah, wa an lubsil hariri wa dibaj. Rasul juga melarang laki-laki untuk menggunakan pakaian sutra, baik pakaian sutra yang halus maupun yang kasar, ya. Jadi tadi wa anna jelisa alaihi, dan juga duduk di atasnya. Maksudnya apa? Ya, najlisa alaihi, misalnya sutranya tidak dijadikan pakaian, cuman jadi alas. Di kursi, sofanya dilapisi dengan apa namanya tadi? Kain, ya, kainnya itu dari sutra. Nah itu juga tidak dibolehkan kata Nabi ini, ya. Jadi karena tadi ya bahwa pakaian sutra itu adalah perhiasan, dan perhiasan itu identik dengan perempuan. Laki-laki nggak boleh, kalau perempuan boleh nggak apa-apa, ya. Misalnya perempuan apa selimutnya untuk tidur itu dari sutra, ya nggak apa-apa, ya. Pakaiannya dari sutra nggak apa-apa kalau perempuan, memang dibolehkan, ya kalau perempuan, tapi kalau laki-laki nggak boleh. Nah ada beberapa kondisi pakai sutra itu boleh. Contohnya misalnya kiswa Ka'bah yang menutup kelambu, ya. Ka'bah itu, ya, dinding Ka'bah ditutup itu apa kainnya terbuat dari sutra, ya. Jadi dari sutra, kemudian kaligrafinya itu dari benang emas. Nah, para ulama sepakat bahwa itu hukumnya boleh, ya. Karena apa? Itu lit ta'zimi wa lit tasyrif, ya, dalam rangka mengagungkan dan memuliakan, ya. Karena apa? Ya Ka'bah kan nggak bisa sombong. Gimana Ka'bah sombong? Ya, yang sombong kan manusia. Ka'bah nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak dihinggapi rasa ujub tadi itu, menyombongkan diri, nih gua keren, kan nggak begitu. Beda dengan laki-laki, beda dengan orang, ya. Kalau orang tidak boleh pakai pakaian sutra, karena apa? Karena nanti menimbulkan kesombongan. Tapi kalau Ka'bah nggak apa-apa, bahkan Ka'bah itu kan setiap tahun diganti, ya, diganti kiswanya itu setiap tahun, ya, itu diganti. Kemudian apa? Biasanya itu apa? Kiswah Ka'bah itu kemudian dipotong, ya, jadi bekas apa? Selama 1 tahun kan ganti sekali itu. Kemudian digunting-gunting, dipotong, ya, apa? Orang-orang yang berpengaruh, biasanya pemimpin-pemimpin negara Islam itu dikasih hadiah. Hadiahnya itu potongan dari kiswah Ka'bah itu, ya. Itu jadi dibagikan kepada orang-orang yang apa berpengaruh lah gitu, ya. Nah, jadi kalau Ka'bah dikasih kiswah pakai sutra nggak apa-apa. Termasuk yang boleh juga adalah sutra dipakai untuk tempat mushaf Al-Quran, ya. Biasanya apa? Dompetnya itu. Misalnya kan ada Quran itu sekarang yang apa covernya itu ada pakai apa semacam kayak dompet gitu. Itu terbuat dari kain sutra, nggak apa-apa, ya. Karena Qurannya kan nggak bisa sombong, ya. Jadi ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena itu litasyrif, untuk memuliakan. Jadi kalau untuk memuliakan nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau dipakai oleh kita orang, ya. Itu yang tidak boleh.
Baik, kita lanjutkan hadisnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri. Nabi melarang menggunakan pakaian sutra illa maudhi'a isba'aini, kecuali kira-kira hanya 2 jari, au salasin atau 3 jari, au arba'in atau 4 jari. Maksudnya apa? Kira-kira cuma satu jari. Maksudnya dalam satu pakaian ini kemudian ada sutranya, taruhlah misalnya campuran, misalnya buat variasi, pakai sutra misalnya hanya 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari boleh. Nah, ini dispensasinya. Kalau hanya sedikit, maksudnya kan gitu ya. Kira-kira 4 jari kan segini nih. Berarti sekira 4 jari nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya sutranya itu cuman hanya variasi doang, buat kerannya doang misalnya gitu. Nah, itu enggak, itu ditolerir maksudnya ya, dibolehkan oleh Nabi ya. Nanti ada hadis yang lain bahwa Nabi itu tutup kancing baju gamis beliau itu dari sutra ya. Jadi dari sutra, kemudian ada lengannya dari sutra. Jadi hanya sedikit variasinya doang ya, bukan kemudian dominasi dari sutra semua, enggak ya. Jadi hanya variasi yang itu hanya sedikit. Jadi itu dibolehkan ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa. Nabi memberikan keringanan li Abdurrahman bin Auf, kepada Abdurrahman bin Auf, wa Zubair dan Zubair bin Awam, fi komisil hariri, menggunakan gamis dari sutra. Nabi memberikan dispensasi kepada 2 orang ini, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Zubair ya, untuk menggunakan pakaian sutra. Kenapa? Fi safarin, dalam perjalanan, min hikatin kanat bima, ketika dia sakit ya. Jadi 2 orang ini sakit. Jadi di riwayat yang lain disebutkan Abdurrahman bin Auf dan Zubair ini ya, itu sakitnya kutu ya, kutu rambut. Jadi kutunya itu banyak banget gitu ya. Saking banyaknya kutu itu biasanya kan kemudian jadi gatal. Gatal itu ya, sampai kemudian sekujur tubuhnya ya jadi gatal, kemudian digaruk, akhirnya gatal semua. Kalau pakaiannya itu pakaian biasa, dulu kan orang pakaian kan ya kasar lah. Pakaian zaman Nabi kan ya ada kain tapi kan kasar kainnya. Nah, dalam rangka itu Nabi membolehkan, karena orang ini kulitnya gatal karena kutuan tadi itu menyebabkan gatal. Kemudian Nabi membolehkan, memberi dispensasi orang ini untuk menggunakan pakaian sutra. Maksudnya apa? Berarti dibolehkan jika pakaian sutra itu dalam rangka karena dia memang nggak bisa pakai pakaian yang kasar, yang pakaian biasa. Kalau dia sakit ya, tapi kalau nggak sakit ya nggak boleh ya. Nah, kalau rasanya sudah tidak lagi zaman sekarang itu ya, karena pakaian orang zaman sekarang kan ya pakaian ya bagus-bagus ya. Walaupun nggak pakaian sutra ya, pakaian alus, pakaian adem maupun yang lain banyak. Tapi kalau zaman dulu enggak, karena pakaian itu ya memang rata-rata pakaian itu kasar ya. Orang yang gatal kulitnya, apalagi Abdurrahman bin Auf ini orang kaya raya ya. Maka Nabi membolehkan, karena dia gatal kulitnya itu, maka dibolehkan menggunakan pakaian dari sutra. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu qol kasani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hullatan sayra ya. Nabi itu memberikan aku pakaian yang bercampur dengan sutra. Maksudnya jadi ada pakaian itu campuran. Jadi ada kain sutranya dan ada yang tidak sutra. Fa kharajtu fiha, maka aku kemudian kata Ali keluar dengan menggunakan pakaian itu, karena Nabi ngasih pakaian kepadaku, maka aku pakai baju yang sutra ya, yang ada campurannya tadi itu ya. Faro'aitu, maka aku lihat ya, al-ghadaba fi wajihi, kemarahan di wajahnya Nabi. Aku lihat Nabi nggak seneng, maksudnya
Ya, Ali ketika membawa pakaian yang diberikan oleh Nabi itu keluar, Nabi nggak seneng, ya. Fasyaqaqtuha baina nisa'i, maka aku kemudian bagi kepada perempuan-perempuanku, maksudnya kepada istrinya. Jadi maksudnya apa? Nabi memberi pakaian sutra kepada Ali tadi itu bukan tujuannya untuk dipakai oleh Ali. Tapi Nabi itu menginginkan agar pakaian itu diberikan kepada istrinya. Kan tadi bahwa perempuan itu boleh pakai pakaian sutra. Jadi bukan ini salah pengertian Ali waktu itu, dikiranya karena ini baju diberikan oleh Rasulullah maka berarti aku boleh pakai baju ini, baju sutra ini. Ternyata salah dugaan Sayyidina Ali. Ternyata Nabi ketika Ali menggunakan pakaian itu Nabi marah gitu ya. Di wajahnya itu ada raut kemarahan, maka Ali kemudian tahu bahwa yang dimaksud ini bukan untuk dia pakai tetapi kemudian diberikan kepada istrinya Sayyidina Ali. Artinya bahwa sutra tadi itu ya itu diharamkan bagi laki-laki. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ukhilla adz-dzahab wal hariru, ya, dihalalkan emas dan sutra itu li inati ummati, untuk perempuan dari umatku. Jadi emas dan sutra itu halal bagi perempuan. Wa hurrima ala dzukuriha, dan diharamkan untuk laki-laki umatku. Jadi laki-laki enggak boleh pakai pakaian sutra dan tidak boleh menggunakan emas, ya. Terkait ini saya sering sampaikan. Jadi ada tradisi kita biasanya kalau kalau khitbah mau nikah kan tukar cincin, ya. Tukar cincin itu yang laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, ya. Jadi nggak boleh. Kalau perak nggak apa-apa, ya. Perunggu boleh, ya. Tapi kalau emas nggak boleh. Maka kalau tukar cincin yang pasangan yang laki-laki jangan pakai emas. Ya, jadi kalau mau tukar cincin, walaupun tukar cincin itu bukan tradisi dalam agama, ya, bukan agama Islam, nggak ada dalam Islam. Khitbah itu kemudian harus tukar cincin, nggak ada, ya, nggak ada. Seandainya nggak tukar cincin juga nggak apa-apa, ya. Jadi laki-laki nggak boleh kemudian pakai emas, ya, apapun alasannya. Ya, jadi kalau menggunakan perhiasan pakai emas maka haram. Jadi kalau misalnya ada orang mau tukar cincin, maka yang untuk pasangan laki-laki jangan dari emas. Ya, ada yang nanya, kalau emas putih boleh nggak? Boleh nggak kira-kira kalau emas putih? Jadi selama itu kandungannya sama dengan emas ya nggak boleh. Mau emasnya putih, mau kuning, mau biru sekalipun, ya, kalau itu memang kandungannya dari emas ya nggak boleh. Ya, itu walaupun warnanya beda. Ada yang menyatakan kalau emas putih nggak apa-apa. Iya, kalau emas putih itu sesungguhnya bukan emas. Kadar bahan bakunya tadi itu, ya, bahan bakunya bukan dari bahan baku emas ya nggak apa-apa. Berarti sesungguhnya bukan emas, cuma namanya doang. Kayak tadi bir peletok tadi itu cuma nama doang, ya. Jadi kalau memang itu kandungan cincin misalnya itu dari emas, ya, walaupun warnanya tidak kuning, ya, warnanya hijau misalnya atau putih atau yang lain, kalau itu kandungannya emas ya tetap tidak diperbolehkan untuk dipakai laki-laki. Jadi kalau perempuan nggak apa-apa, ya, itu. Karena Nabi nanti pernah, ya, ketika melihat ada sahabat, ya, yang pakai cincinnya dari emas. Ya, Nabi menyatakan, apakah kamu rela nanti cincinmu itu diganti dengan cincin yang terbuat dari api neraka? Wah, orang ini karena takut akhirnya cincinnya ini kemudian dibuang, ya, dia lempar, dia buang gitu. Kemudian loh, sayang banget cincin dibuang gitu, ya. Akhirnya kemudian karena disuruh oleh Nabi untuk diperintah untuk dibuang itu. Kata orang, ya ambil aja. Enggak, aku tidak mau mengambil sesuatu yang oleh Nabi diperintahkan untuk dibuang. Itu saking taatnya sahabat ini. Jadi enggak kok mikir, wah sayang banget ya, emas kan mahal itu harganya. Ya udah ambil aja deh, yang penting enggak dipakai, dijual besok gitu. Enggak, karena Nabi nyuruh buang ya dia buang gitu, ya. Itu.
Jadi sekali lagi bahwa emas dan sutra ya itu diharamkan bagi laki-laki dari umatnya Nabi Muhammad. Wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdi nikmatan, sesungguhnya Allah itu suka ketika memberikan nikmat kepada hambanya ya, ayyara athara nikmati alaihi, Allah melihat ya bekas dari atau pengaruh dari nikmat tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya jadi Allah itu kan memberikan anugerah kepada kita. Misalnya kita mempunyai rezeki yang banyak, kemudian kita gunakan untuk membeli pakaian. Ya, pakaian ini kemudian kita pakai untuk ibadah, maka itu dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memang senang ketika memberikan nikmat kepada hambanya, kemudian nikmat itu dia tunjukkan. Jangan sampai kita ini ya ketika diberi nikmat oleh Allah ya, diberi rezeki banyak, kemudian kalau beli baju yang murah saja, buat sholat, buat ibadah yang murah-murah saja, tapi giliran untuk makan yang mahal-mahal, makanannya lobster misalnya begitu, giliran beli baju koko cuman 100.000 misalnya begitu ya, padahal makanannya tadi mahal-mahal, giliran untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah pakaiannya kumuh ya, jelek. Allah nggak senang begitu. Allah senang kalau memberikan hambanya rizki, nikmat, kemudian hambanya ini menunjukkan kenikmatannya itu kepada Allah, apalagi ketika untuk beribadah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Artinya apa? Terhadap nikmat Tuhanmu itu ceritakanlah. Maksudnya apa? Ya, tunjukkan. Ya, tunjukkan boleh selama orang itu tidak niat sombong ya. Yang nggak boleh itu kalau niat sombong, pakaiannya mewah terus misalnya gitu ya. Yang pakaian mewah tidak hanya kondangan ya, lari pagi saja bajunya sutra misalnya gitu, bajunya mahal jutaan. Itu yang nggak boleh, itu kalau dalam rangka menyombongkan ya. Tapi kalau kita ingin ya menampakkan bahwa Allah memberikan anugerah itu, maka itu boleh ya, karena kita itu kan seneng ya kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian orang lain itu menampakkan pemberian kita, kan kita seneng ya. Kita dikasih baju misalnya ya oleh orang lain, kemudian kita tunjukkan kepada orang itu bahwa kita pakai baju itu, kan yang memberikan seneng jadinya. Allah juga begitu ya. Allah senang ketika memberikan sebuah nikmat kepada orang, kemudian orang itu menggunakan nikmat itu dengan baik ya. Ini wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasi ya. Nabi itu melarang orang untuk berpakaian ya dengan baju atau pakaian yang dibordir, yang disulam ya, menggunakan sutra. Wal muasfari, dan pakaian muasfar. Muasfar itu pakaian yang dicelupkan ada kembang atau bunga usfur. Bunga usfur itu kalau dicelupkan jadi bisa berwarna merah. Jadi kalau kain kemudian zaman dulu itu kan untuk mewarnai kan tidak secanggih sekarang. Seluruh zaman dulu itu semua kain itu kan warnanya putih ya. Warnanya kan putih karena memang kan dari kapas ya. Warnanya kan putih. Tidak ada kapas itu warna lain. Cara membuat warnanya yaitu dicelupkan ke pewarna. Pewarnanya itu ada yang dari usfur, ada yang dari za'faron ya. Kalau usfur itu nanti mengeluarkan warna merah, kalau za'faron warnanya kuning. Jadi warna itu. Jadi pakaian yang putih kemudian dicelupkan. Kalau sekarang apa? Pakai pewarna itu apa namanya? Wantek, gitu ya. Jadi Nabi itu melarang menggunakan pakaian yang diwantek pakai warna merah. Hadis ini ya, hadis ini. Ini jangan kemudian gagal paham ya. Kalau pakai hadis ini berarti kalau begitu, kalau ada partai warnanya merah, bajunya warna merah, berarti nggak boleh itu oleh Nabi, begitu.
Ya, jadi yang tidak boleh. Karena apa? Karena nanti ada hadis lain ya. Jadi ada hadis lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an ya. Wa qad ra'aituhu fi khulati hamra ma ra'aitu syai'an ahsanu minhu ya. Nabi itu pernah juga pakai pakaian warna merah. Dan kata sahabat Nabi ini ya yang meriwayatkan hadis ini, aku tidak melihat orang yang paling pantas menggunakan warna merah lebih daripada Nabi. Artinya Nabi itu juga kadang pakaiannya warnanya merah. Walaupun di sini Nabi melarang pakaian yang dicelupkan kepada usfur, yaitu yang menimbulkan warna merah itu ya. Tetapi ulama sepakat bahwa orang boleh menggunakan pakaian warna merah maupun kuning full ya. Ya, yang nggak boleh itu adalah yang dicelupkan menggunakan tadi itu, menggunakan bunga ya, bunga usfur dan za'faron yang kemudian menimbulkan warna yang sangat merah dan kuning yang sangat kuning. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau zaman sekarang tidak pakai itu ya nggak apa-apa ya. Mau warnanya merah, kuning ya, partainya karena mentang-mentang identik warna kuning kemudian pakai kuning ya nggak apa-apa ya. Jadi hadis Nabi terkait dengan larangan ini ya, para jumhur menyatakan bahwa hadis ini sudah dinasah ya, sudah dihapus oleh hadis yang menyatakan bahwa Nabi juga menggunakan pakaian yang warnanya merah. Dan orang yang paling pantas ya pakai warna merah itu adalah Nabi. Nggak ada orang yang lebih pantas pakai pakaian merah itu melebihi dari Nabi. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa pakaian warna merah tidak kemudian menjadi sesuatu yang dilarang ya. Nah, walaupun nanti ada para ulama, itu hukumnya makruh saja menurut Imam Malik ya. Menurut Imam Malik itu hukumnya makruh jika warna merah dan kuning itu murni, tidak ada warna lainnya. Nah, tidak ada selingan warna. Pokoknya polos ya, kuning semua, merah semua. Nah, itu menurut Imam Malik hukumnya makruh saja. Tapi jumhur ulama ya menyatakan tidak apa-apa, itu boleh, jawaz ya, tidak sampai makruh ya, gitu. Wa an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ra'a Aliun Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfaraini ya. Ro'a Alian, Nabi itu melihat Ali ya menggunakan dua pakaian yang dicelupkan dengan usfur tadi itu ya. Faqala ummuka amaratka bihadza, apakah ibumu memerintahkan ini? Maksudnya Nabi mengingkari ya. Nabi enggak senang. Walaupun memang dalam hadis itu disebutkan pakaian yang disenangi oleh Nabi itu adalah pakaian berwarna hijau. Ya, Nabi itu senang dengan pakaian warna hijau. Karena apa? Pakaian penduduk surga, kata Nabi itu, nanti orang penduduk surga itu pakaiannya warnanya hijau. Tapi bukan berarti kemudian Nabi pakaiannya cuma hijau doang, ya enggak ya. Nabi juga punya pakaian putih ya, punya pakaian yang tadi ada merahnya ya. Nah, itu bahkan beberapa surban Nabi itu juga warna-warni ya, tidak hanya warna hijau ya, itu. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu annahuma akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaibi ya. Aisyah itu mengeluarkan jubahnya Rasulullah ya, makfufatal jaibi yang tutup sakunya itu ya, wal kamaini wal farjaini, dan dua lengannya serta dua belahannya itu dibaji ditambal ya dengan pakaian yang terbuat dari sutra. Jadi Nabi itu jubahnya itu ya yang dikeluarkan oleh Aisyah ini, jadi jubahnya itu terbuat saku, tutup sakunya, kemudian lengannya dan belahannya ya, tengahnya itu ya, gamisnya itu. Nah, itu ada pakaian sutranya. Nah, itu maksudnya apa? Tidak apa-apa. Jadi kalau tidak lebih banyak sutranya maka nggak apa-apa. Jadi maksudnya di sini Nabi pakaiannya itu ada variasinya ya. Jadi ada sebagian ya dari pakaian tersebut yang terdiri dari sutra. Wa aslu fi Muslim wa zada, asal hadis ini dari riwayat Imam Muslim.
Muslim ada tambahan, kanat inda Aisyah hatta kubidot, ya. Gamis Rasulullah itu ada di rumah Aisyah sampai Aisyah meninggal. Faqabattuha, kemudian aku ambil. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Nabi itu sering kali menggunakan gamisnya itu. Fa nahnu nahziluha lil marda istashfa biha. Maka kami jadikan gamis Nabi itu untuk orang yang sakit, ya, untuk mengobati sakitnya. Jadi setelah Aisyah meninggal, gamis Rasulullah ini kemudian diambil, ya, oleh Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah. Gamisnya Rasulullah ini kemudian dipakai untuk mengobati orang yang sakit. Jadi gamis Rasul ini dipakai mengobati orang sakit. Caranya apa? Yaitu gamisnya itu kemudian dicelupkan ke dalam air. Nah, air celupan dari gamisnya Rasulullah itu diminumkan kepada orang yang sedang sakit. Nah, ini namanya tabarrukan bi atharin Nabi, ya. Jadi mengalap barokah, ya, tabarrukan mengalap barokah dengan sesuatu yang dipakai oleh Nabi. Nah, ini sesuatu yang dibolehkan karena ini di dalam riwayat Imam Muslim hadis ini, ya. Jadi Asma binti Abi Bakar menggunakan gamis Rasulullah itu untuk mengobati orang sakit. Kita ingat dulu ada anak kecil di Jombang yang ngobati orang pakai batu itu, ya. Siapa itu? Ponari, ya, kalau nggak salah Ponari. Ponari itu kan modelnya begitu, jadi batu dicelupin kemudian airnya disuruh minum gitu. Cuman kan nggak Nabi, ya. Jadi itu boleh atau tidak, ya? Ya, kalau orang mulia nggak apa-apa, boleh, ya. Karena nanti ada riwayat. Suatu saat Imam Syafi'i itu mimpi. Di dalam mimpinya ketemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menceritakan kepada Imam Syafi'i bahwa muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, nanti akan mendapatkan musibah besar. Maka tolong sampaikan kepada Ahmad bin Hambal pesanku agar dia berhati-hati. Ya, dia nanti akan mendapatkan musibah besar. Imam Syafi'i kemudian kirim surat, ya, kepada muridnya. Imam Syafi'i kan tinggalnya di Mesir, ya. Imam Ahmad bin Hambal tinggal di Baghdad, ya, muridnya, ya. Kemudian Imam Syafi'i mengutus muridnya, ya, untuk membawa suratnya ini. Sampai kemudian muridnya ini sampai di Baghdad, dibuka suratnya itu, ya, cerita Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bahwa aku mimpi bertemu Rasulullah dan Rasul berpesan agar engkau berhati-hati karena engkau akan mendapatkan fitnah yang besar, musibah yang besar. Imam Ahmad ini saking senengnya dengan berita ini. Jadi bukan sedih tetapi seneng, ya. Karena apa kok seneng? Karena yang ngasih pemberitahuan, ya, untuk hati-hati pesen nih Nabi Muhammad, kan berarti orang hebat ini, orang mulia. Saking senengnya utusan yang membawa surat dari Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i tadi muridnya, ya, siapa? Al-Muradi itu, ya, yang dikasih surat, ya, balasan itu saking senengnya Imam Ahmad menghadiahi, ya, kurir yang membawa suratnya Imam Syafi'i itu dihadiahi gamisnya Imam Ahmad. Imam Ahmad yang tadi pakai gamis itu kemudian gamisnya dicopot, dihadiahkan kepada kurir yang membawa surat tadi itu. Ini saya kasih sebagai hadiah karena aku sangat senang atas isi dari surat dari Imam Syafi'i guruku itu. Kemudian pulanglah pembawa surat ini, ya, muridnya Imam Syafi'i ini pulang, ya, dari Baghdad menuju Mesir. Kemudian dia ceritakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad sangat senang dengan surat Anda dan dia memberi aku hadiah gamisnya. Kata Imam Syafi'i, aku tidak mau mengambil hakmu karena yang dikasih gamis oleh Imam Ahmad itu kan kamu, ya. Aku tidak mau mengambil hakmu. Maksudnya aku tidak mau meminta, ya, gamis itu, tetapi aku hanya minta agar baju gamisnya Imam Ahmad tadi itu, ya, engkau rendam dalam air dan airnya aku ambil keberkahannya. Ini hebatnya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i ini gurunya, ya, gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i bertabarukan, ya, ngalap berkah kepada muridnya, gamis muridnya itu.
Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengakui bahwa muridnya Imam Ahmad ini sampai Nabi Muhammad datang lewat mimpi, berarti orang hebat ini, murid hebat ini. Artinya Imam Syafi'i tabarukan dengan baju gamisnya Imam Ahmad. Jadi ini salah satu boleh. Kemarin kita sudah bahas tentang Abbas ketika zaman Umar bin Khattab ya, itu tabarukan tawassul ya untuk mohon hujan itu ya kepada Abbas, padahal Umar bin Khattab itu lebih alim, lebih mulia ya daripada Abbas pamannya Nabi, tetapi Umar bin Khattab ya itu tawassul kepada pamannya Nabi ya. Itu sesuatu yang boleh, jadi nggak apa-apa. Tabarukan ngalap berkah itu guru kepada murid itu boleh ya, murid kepada guru boleh, guru kepada murid juga boleh ya. Itu baik, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Hadisnya sudah sampai di bab terakhir ya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.